karena dulu ada yang peracit, ada yang pemakai. Ya, tentu yang mau pakai juga harus tahu. Ya, karena yang meracit ini yang lebih tahu kualitas di antara mereka. Nah, di antara mahasiswa kita tahu ya kemampuan masing-masing. Ya walaupun kadang ada hal-hal yang di luar dugaan. Nah, itu sudah sering terjadi kadang. Nanti di daerah baru dia muncul kemampuan-kemampuan yang selama ini kita tidak deteksi. Ya, masing-masing orang ya ada kurang lebihnya. Kadang ada yang dikatakan harapan jauh, ya namun ternyata dia memiliki keterampilan sosialisasi atau kemampuan mengajar yang menjadi jembatan untuk mereka berkomunikasi masyarakat. Itu walaupun hal yang seperti itu juga ya tentu tidak banyak, tetap pada kembali kepada apa yang menjadi standar umum biasanya, bahwa memang kualitas akademik, kemudian skill yang mereka dibekali, ya seperti misalnya skill tampil atau skill ceramah dan sebagainya. Nah, itu juga memang sudah nampak biasa sebelum mereka ditempatkan. Tentu ini menjadi bahan dasar untuk penempatan penyesuaian daerah-daerah, ya karena daerah tentu urusan daerah yang lebih tahu. Kita ini yang melahirkan juga ya tentu banyak tahu tentang siapa yang kami lahirkan. Akhirnya mudah-mudahan dari sharing yang menjadi kebiasaan kita ini menjadi jalan kita berusaha untuk meminimalkan yang namanya hal-hal yang kita tidak kehendaki. Ya walaupun tidak semudah yang kita bayangkan tentu. Ini sama-sama manusia yang diutus, manusia juga yang datangi. Jadi bukan benda mati dua-duanya, jadi dua-duanya butuh memang kesabaran, perhatian dan upaya maksimal tentu. Ya tentu setelah itu ya kita sudah bermusyawarah, sudah berupaya, yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, agenda kita dahulukan memang itu tentang sharing penempatan ini, masalah penempatan. Dari ustadz-ustadz kita yang di wilayah, ada guru kita Ustadz Jasri, ada Rasul, ada juga Ustadz Samsul Rijal, dan ya sudah dua dari Tadrib Palu dan Kalimantan. Ya. Tapi Ustadz kita dahulukan dulu ini karena sudah datang juga dari Departemen Urusan Daerah. Mungkin Ustadz yang dari wilayah bisa menyimak sebagai bahan pertimbangan juga nantinya. Ya bahwa beberapa hal ya, yang menjadi pertimbangan untuk penempatan itu. Ya seperti yang tadi. Ya ahlan wa sahlan, sudah datang juga Ustadz kita. Ya untuk ya saya juga Ustadz baru tadi pembukaan Ustadz, jadi agenda awal Ustadz ini agenda tentang penempatan ya, karena sudah datang juga dari Dewan Urusan Pengembang Daerah. Baik, saya tentu kembalikan atau saya alihkan ke Ustadz ya, untuk memimpin rapat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para asatidzah yang sangat bahagia, dan secara khusus rapat kita ini dihadiri oleh DWD yang punya otoritas untuk penempatan alumni Tadribud Du'at dan alumni Istiba. Jadi ada istilahnya Ustadz Qasim, kita ini Tadribud Du'at jadi peracik saja, DWD yang pemakai. Alhamdulillah karena sudah hampir kita menamatkan angkatan ke-23 ini, dan seperti biasanya akan dipetakan penempatan mereka di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Nah oleh karena itu
tentu ada hal yang sebelumnya dilakukan, yaitu meminta dari peserta usulan-usulan mereka, ya, tentu mengakomodir ya apa yang mereka inginkan, ya walaupun nantinya pada akhirnya kesimpulan akhir dari DOED ya, tentu dengan melihat kebutuhan ya daerah yang akan ditempati pengiriman doat kita atau tadribul doat kita ini, ya dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, ya tentu satu antaranya masalah maisha mereka di daerah, karena yang menjadi masalah besar bagi penempatan duat itu adalah masalah maisha mereka. Sehingga dari DUD itu kan sudah ada regulasi ya, terkait dengan kerjasama ya, DPD dan ya, DPW yang akan diberikan dan dikirimkan kepada mereka ya, tenaga dai dari alumni ya, tadrib ya. Tentu dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita mengelola mereka, tapi paling tidak alhamdulillah dengan adanya kesiapan dari tadribul duat untuk bisa dikirim dan diutus ke berbagai daerah, itu adalah satu kesyukuran bagi kita, karena dengan pembinaan kurang lebih 1 tahun saja mereka sudah menyatakan kesiapan untuk ditempatkan di mana saja. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan kita apresiasi bagi tulab kita ya, sebab tentu tidak semua orang yang bisa, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun kita tarbiyah, kita bina, tapi tidak siap untuk ya ditempatkan ya sesuai dengan kebutuhan daerah yang ya dipetakan oleh DWD. Tapi alhamdulillah tadribul duat walaupun hanya 1 tahun kita bina, alhamdulillah secara umum mereka siap untuk berangkat. Walaupun tentu kita berharap ya, kita mengakomodir ya, karena ada saja di antara tulab kita yang tentu punya ekspektasi pada daerah-daerah tertentu ya. Syukur. Nah itu ya kita harap ya seperti itu dari pihak DUD mengakomodir hal itu ya, kalau ya memungkinkan untuk dijamak ya, digabungkan antara keinginan alumni kita dengan kebutuhan daerah ya, saya kira al-jam'u khair ya, menggabungkan itu jauh lebih bagus. Kecuali kalau tidak bisa lagi ya, maka ya kita mungkin ya pakai manhaj tarjih ya. Saya kira ini pengantar dari kami ya, dan kita berikan kesempatan kepada DOED dalam hal ini Ustaz Akino untuk menyampaikan kepada kita tentang penempatan dari alumni kita kali ini dan hal-hal yang terkait dengan itu. Saya kira waktu ya kita berikan kesempatan kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dekat sedikit. Musin ya. Iya. Ya, yang kita hormati bersama Ustazuna, Ustaz kita, Ustaz Jahada, Ustaz Nasruddin yang juga merupakan murabbi kami ya, selama ini. Kemudian tim dari LPDM ada Ustaz Fadli dan Ustaz Rizal, Ustaz Reza. Kemudian Ustaz Rasul juga bersamai sebagai tim yang secara teknis sangat mengawal penempatan ini.
Baik para dan semua asatidz kita dari wilayah yang hadir di Zoom, para asatidz sekalian, Assalamualaikum. tentu kita sangat bersyukur bahwa Ada kita selalu kasih kursi. ingin terus ada gebrakan, Tidak ada kursi. ada perbaikan. Tidak ada kursi di dalam lagi. Bisa. Cari kursi. Ya, Nah, terus. ya kita selalu ingin ada terobosan ya, perbaikan dari waktu ke waktu yang merupakan harapan kita bersama. Bagaimana berbanding lurus apa yang kita harapkan dengan apa yang dihasilkan oleh dai. Perlu kami sampaikan bahwa hingga hari ini nanti ada rapat juga dengan Stiba. Kita sudah berapa kali rapat? Harusnya sudah 20-an kali ya? Ya, mungkin sekitar 20-an kali kita rapat penempatan ini, Ustaz. Karena memang gagasannya kita ada wawancara, dialog, dan melibatkan seluruh stakeholder. Bahkan secara tim kecil memang kita libatkan 2 orang dari sekolah dai, yang 1 angkatan, begitupun dari Stiba, agar benar-benar kita detil memahami kompetensi karakter para calon-calon dai kita. Dalam struktur penempatan dai utusan, polanya selalu yang pertama adalah penyehatan DPW. Jadi dia selalu urutan pertama penyehatan DPW, kemudian DPD yang tidak aktif. Ya, setiap tahun memang kita ada DPD yang tidak aktif, baik karena dai-nya pulang dan seterusnya. Karena ini juga merupakan ya residu atau sisa-sisa dari program masif TDN yang selama ini kita lakukan. Kemudian DPD yang kurang aktif, kemudian DPD yang akan kita bentuk tahun ini ada sekitar 20-an. Kemudian strategi pengembangan Pulau Jawa, baru yang paling terakhir itu adalah permintaan murni DPW DPD. Ya, untuk misalnya sidrap dan seterusnya. Nah, ini strukturnya. Jadi ini selalu menjadi, maka di awal sekali kita selalu menyaring dulu kualifikasi leader. Ya, ada dari Stiba beberapa, ada dari sekolah dai juga beberapa. Nah, untuk melakukan penyehatan DPW, kemudian mengisi DPD yang tidak aktif, pembentukan DPD. Sebenarnya kita butuh 60-an. Tapi seringnya biasa tiap tahun stok yang punya leader itu hanya sekitar 30-an. Itu pun akan berkurang ketika sudah diminta oleh Stiba. Ya, seperti itu. Karena pasti Stiba juga minta yang bagus-bagus. Biasanya begitu, dan beberapa DPW juga yang sangat menyebut nama ya, seperti itu. Mungkin yang terakhir yang kami ingin sampaikan ini sebagai laporan juga, sebagaimana Ustadz kita sampaikan tadi bahwa kita ini peracik, tapi apakah yang telah dicetak benar-benar dimaksimalkan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentu ketika berbicara tentang para dai, sebenarnya semua punya tanggung jawab, Ustaz. Kan biasa kita kalau rapat dengan DPW, kadang-kadang DPW salahkan pabriknya. Bagaimana Stiba, bagaimana sekolah dai, kenapa begini kan? Tapi kita selalu bangun mindsetnya DPW DPD bahwa mereka juga justru punya tanggung jawab besar bagaimana mengupgrade kapasitas dai di sana. Jadi yang kita coba hadirkan itu adalah kami selalu ulang-ulangi karya unggulan dai utusan. Nah, jadi bukan lagi berbicara misalnya sekolah dai atau dai dari tadrib, berapa halaqah yang dia bentuk, bukan lagi begitu, Ustaz. Tapi berapa yang dia cetak karya unggulan. Karya unggulan itu ada 5. 1, mencetak pengajar Quran dari binaannya, kemudian mencetak pra-pengurus atau pengurus, mencetak pra-murabi atau murabi. Nah, termasuk yang keempat dan kelima ini, dari binaannya itu dia utus ke sekolah dai
berapa ya begitu ya, dan diutus juga ke Stiba. Kalau nggak salah kemarin coba sambil dicek Ustaz Rasul berapa angkanya itu. Yes, kalau berdasarkan wawancara saat itu totalnya 477. Ya, ini karena kita kan begini, dalam wawancara itu kita membangun mindset dai itu berapa yang ia ingin karyakan selama masa penugasan. Jadi bukan lagi ini yang kalian utus ya, sekian jumlahnya, tidak. Tapi kita bangun kesadarannya, baru kita minta dengan kesadarannya itu berapa yang ia ingin karyakan dari binaannya, dia utus ke sekolah dai, itu 400 ya. Tapi ini angka namanya angka motivasi. Nanti butuh. Jadi untuk poin karya unggulan ini sebenarnya di tahun ini, di tahun ini kita jadikan proyek awal untuk 2025. Sebenarnya sudah ada hasilnya yang pernah kami sampaikan di MPH. Hasilnya sudah ada. Berapa pengajar Quran, para pengurus, dan itu Masya Allah Ustadz, karena mereka isi link, ketika dia dapat satu karya unggulan, misalnya dia mendapatkan pengurus, dia mendapatkan pengajar Quran, dia sampaikan itu tahapan-tahapan mendapatkan itu Ustadz. Ada yang mentraktir, ada yang ke rumahnya orang tuanya, bicara sama orang tuanya, dan seterusnya. Nah, ini saya kira laporan kami dari yang pemakai bahwa dai-dai kita sebenarnya kita selalu stimulus untuk benar-benar produktif. Tapi ini adalah upaya saja, karena mengenai hasil ya kita tentu kalau yang hasil tadi yang sudah kita dapatkan itu sebenarnya belum memuaskan. Itu ada 9% dari target ideal ya. Baru 9% capaiannya di pertengahan tahun. Ini masih kita genjot sampai akhir penugasan mereka. Tapi kita sudah bertekad untuk di tahun penempatan dai tahun ini mungkin bisa lebih meningkat lagi. Ini kita sudah syukuri, tapi kita belum puas. Mungkin itu yang terakhir sekali Ustaz, tapi sedikit lagi. Memang kami rasakan sebagai laporan juga, sebagaimana yang baik sekolah dai maupun Stiba, memang ada beberapa kasus ya, kami tidak mengeneral, ada beberapa kasus, misalnya di sekolah dai pun ada beberapa kasus dari sisi kinerja ya. Sebagai contoh saja Ustaz, yang kemarin itu ada siapa namanya yang di Jawa Tengah itu ya, Haikal itu kan oleh DPW Jawa Tengah itu direkomendasikan dikembalikan. Haikal ya. Memang. Tapi kita selalu membangun narasi yang tidak umum, bahwa banyak dai tadri, mungkin tidak. Kita hanya person-person. Haikal ada seperti itu. Sebenarnya ada juga yang tapi intinya hanya bisa dihitung jari lah. Tapi kami juga mendapatkan informasi dari Ustaz Zulfadli bahwa memang inputnya beda dengan yang dulu. Ya itu masalahnya. Makanya kami tidak pernah menyalahkan dan selalu pakai angka, karena supaya kita bisa lokalisir. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan terus bisa lebih baik ke depan. Ya, kami kembalikan. Baik, syukran barakallahu fiik. Jadi ada satu poin tadi yang perlu menjadi pemikiran bersama, khususnya dari DUED. Kita tentu berharap kontribusinya untuk input dari tadribud duat, karena memang boleh kata sudah hampir 100% sekarang beberapa tahun belakangan ini adalah orang-orang yang mendaftar di tadribud duat oleh orang-orang baru, ya, belum terbina dengan baik, dan kebanyakan dari daerah, ya, sehingga mustawa saksianya, ya, kualitasnya itu memang masih sangat rendah. Kita bina selama 1 tahun, ya, luar biasa, setengah mati kita, ya, untuk mengupgrade mereka, ya, sehingga ya, kalau ada kasus-kasus yang terjadi, walaupun memang tidak banyak juga sebenarnya sih, ya, tapi kan ya kita selalu mau ideal, gitu. Ada kasus-kasus yang mengecewakan, itu ya sangat wajar, karena inputnya juga memang tidak seperti angkatan-angkatan awal,
Nah inilah kemarin waktu kita apa namanya MPP ya apa MPP Ustaz. MPP, saya dengarkan ya ketua umum ya memberikan masukan setelah dengar informasi bahwa kita akan mau tambah 2 tahun dalam rangka meningkatkan kualitasnya yang lebih baik. Malah beliau menginginkan kalau bisa sampai 6 bulan saja. Ya dalam hati kecil saya mau ya apa namanya memberikan penjelasan tentang itu, tapi kan tidak enak karena selalu ya beliau yang menutup dengan taujihat. Ya, tapi dalam hati kecil saya mengatakan iya kita siap bahkan 3 bulan pun kalau kualitasnya dulu seperti Ustadz Iwan Kapai, seperti Ustadz Nas, seperti Ustadz Sabar, artinya kader-kader di kampus yang sudah matang tarbiyahnya, ya kemudian setelah selesai mereka ya masuk di tadribul duat. Kalau itu insya Allah bisa 3 bulan ya atau 6 bulan bisa kita ya, bekali ulum syariah ya, ilmu-ilmu dasar, lalu kemudian setelah itu mereka bertugas. Tapi sekarang yang inputnya tadribul duat itu orang yang bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, bagaimana bisa kita upgrade hanya dalam waktu 1 tahun? Nah oleh karena itu kami juga ya sangat berharap apa namanya DOED itu bisa terus menginformasikan dan meminta ke semua DPD dan DOED untuk mengirim kader-kadernya yang terbaik untuk masuk di tadribul duat kita kelola selama 1 tahun. Yang pada akhirnya juga mereka kembali ke daerah. Ya kalaupun tidak langsung ditempatkan di daerah asalnya, ya suatu ketika dia akan kembali juga. Dan sudah banyak kita lihat yang sudah bertugas di daerah berapa tahun pada akhirnya kembali juga ke daerahnya. Nah ini yang mungkin menjadi catatan ya bagi kita supaya karena kalau kita lempar ke apa namanya pendaftaran ini ke masyarakat umum ya seperti ini terus ini kita tidak agak susah kita meningkatkan kualitas mahasiswa. Ini satu. Yang kedua, mungkin kita langsung masuk pada masalah teknisnya ini. Ini ada ya 2 yang saya lihat belum ada penempatannya. Pertama, Jufri. Nah, Jufri ini sesuai dengan jadwal yang ada di sini di DPW Jambi. Nah, cuma di sini ada mulahadzatnya tidak setuju karena opsi pertama ya beliau minta di Morowali, kemudian Papua dia tidak siap dan daerah minoritas juga tidak siap ya. Nah ini satu. Yang kedua ada Yunar ya. Yunar ini dia minta ke kampungnya sendiri ke Bulukumba. Walaupun kemarin kami di rapat sepakati Yunar ini yang kita mau tempatkan dia nih tim fundraising. Bukan. Oh, bukan Yunar. Orang Bulukumba Ustaz yang kemarin istrinya. Ya. Bukan Ustaz. Yang kemarin usulkan Yang dari Takalar. si siapa namanya? Misar. Hah? Hah? Misar. Hah? Yang perempuan racing. Misar. Mizar ya. Masih muda Ustaz dia. Kalau Mizar di sini Misar yang kita mau satu. Oke. Baik, kita masuk dulu bicarakan masalah Jufri ini. Jufri kemudian masuk ke Ini ya, ini Misar. apa? Yunar. Baik. Ya tentu ya DOD yang lebih tahu karena sudah Misalkan di mana rencananya? panggil untuk wawancara. Ya apa masalah pokoknya dan setelah itu kita bicarakan ya solusinya. Ya baik Ustaz. Untuk yang pertama Ustaz, untuk Jufri sebenarnya
kami yang pernah ketemu langsung juga. Jadi beliau memang mengharapkan di daerah yang ada tambangnya, tampil tapi teknis. karena nanti beliau berharap jadi bisa kerja atau jadi dosen di daerah-daerah, Bisa kerja. bisa kerja lah di pertambangan. Jadi mengenai Jupri ini sebenarnya waktu saya bicara itu saya bilang saya sebenarnya ada teman di pertambangan. Jadi kalaupun nanti antum tugas di mana, Dia mau tambang. tugas di mana sambil tugas Awah. saya komunikasikan dengan teman. Kalau begitu Ustaz bisa Ji. Kalau begitu Ustaz bisa Ji. Nah, artinya ini kayaknya kalau diizinkan kami ketemu lagi satu kali. Iya Ustaz. Sebenarnya Jambi terakhir kita bersama satu Rasul plot di situ karena di situ kan daerah tambang juga. Ada di daerah tambangnya. Cuma mungkin perlu dijelaskan saja. Nah, itu mengenai Jupri Ustaz. Kalau di sini kan kami bicara lagi. Bisa dicatat saja itu satu Rasul. Yang kedua Yunar. Jadi Yunar ini ada beberapa yang mau hampir sama seperti Syamsul. Yunar sebenarnya terakhir dia kan punya Ustaz istri, anak juga kan. Dia punya toko juga, fotokopi. Jadi terakhir itu saya bisi-bisi begini saja, 1 tahun saja antum di tempat tugas, baru balik mak kita. Nah, jelaskan ke orang tua. Dia balik, dia senang sekali itu Ustaz ternyata. Tapi dia setelah sampai ke orang tua, istrinya sudah siap berangkat juga, tapi orang tuanya memang yang tidak mau berpisah dengan anaknya, cucunya. Itu tinggalkan cucunya. Ya itu, ini saya bilang begini Ayunar, antum kan diantara masuk kategori leader, artinya masuk contoh lah. Kalau antum di Bulukumba ini banyak sekali efeknya. Kesan tadrib yang selama ini harus keluar, siap. Kemudian nanti ada yang lain juga cemburu, karena pernah kami rasa itu dari iya. Jadi Yunar Ustadz, kami izin memberi usulan karena beliau baik sebenarnya anaknya. Dia sudah gembira dengan opsi 1 tahun itu, tapi masih ini. Jadi saya punya usulan begini Ustadz, untuk menghindar dia tetap di SK-kan di luar Sulawesi, tapi biarlah dia selesaikan apa yang menjadi masalahnya. 3 bulan dia cek dulu, dievaluasi. Kalau dia sudah bisa berangkat. Dia belum bisa 6 bulan. Kalau dia belum bisa ya nanti penempatan tahun depan. Tapi tidak ada kepastian bahwa dia akan ditempatkan di Bulukumba. Intinya diselesaikan dulu masalahnya. Nah itu kalau usulan kami begitu. Karena kapan dia SKK di Bulukumba, ada yang cemburu itu seperti Syamsul. Kalau Syamsul kan kita mungkin sudah tahu 2 istrinya. Karena tapi dia sudah siap, karena kita sudah bicara juga, dia sudah siap. Termasuk ini hampir sama dengan yang di Polman. Siapa namanya yang bagus itu? Roy, alhamdulillah ketika kita kasih usulan seperti tadi Ustaz, kan orang tuanya sakit. Sudah coba mungkin dulu 3 bulan bersama dulu orang tua, tak selesaikan dulu, mudah-mudahan dia sembuh di situ, atau ada kita backup yang nanti jaga begitu. Karena dia potensial sekali, mau diplot ke Jawa Timur, bagus itu anak. Kalau dibawa ke Jawa Timur itu, insya Allah Jawa Timur yang sudah agak lebih baik lah sedikit, mungkin bisa lebih ini. Dan beliau senang dengan usulan itu, Roy itu Ustaz. Jadi dia siap. Saya kira begitu Ustaz untuk Yunar tadi. Oke. Baik, ini dulu masalah ini Jufri. Saya kira cocok itu. Ya antum panggil lagi 1 kali. Ya untuk cari win-win solution. Ya paling tidak ya kalau bisa dijamak, digabungkan antara kepentingan beliau dan kepentingan kita, saya kira fabiha wa ni'mat ya. Karena dia memang alumni dari Fakultas Pertambangan. Jadi mungkin dia merasa bahwa dengan jalan itu dia bisa lebih mudah untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Ya di samping juga ada ekspektasinya yang lain. Jadi saya kira kalau memungkinkan bisa
gabungkan antara keinginan beliau dengan tempat yang kita anggap butuh penempatan dai di sana. Saya kira babil awan iman. Tapi kalau tidak ya ambil jalan tarjih mana yang lebih rajih untuk kemaslahatan dakwah kita. Ya, karena itu sudah ketentuan kita bahwa mereka akan diutus ya tanpa harus tidak selamanya harus bersamaan antara harapan dan keinginan. Ya. Terus ya, baguslah nanti antum panggil lagi satu kali, mudah-mudahan ada jalan keluar setelah itu. Kemudian Yunar ini tidak bisa langsung berangkat. Artinya sekarang sebelum selesai kondisikan orang tuanya sakit atau tidak. Kalau memang hanya karena tidak mau berpisah dengan cucunya, kasih tahu saja, bilang kasih tinggal cucu anaknya antum dulu 1 tahun. Istrinya juga kasih tinggal. Ya istrinya juga kalau bisa tidak ada masalah. Nah, cuman kalau ya istrinya mau juga berangkat ke dong. Nah, ya lebih bagus karena sekarang hamil. Farriquna bainal mar'i wa zawji. Hamil istrinya, hamil besar nih. Oh, hamil besar. Kalau saya Ustaz tadi ya, kalau saya Yunar. Ada kan? Kalau saya Yunar Ustaz, lebih bagus misalnya yang transportasi mudah. Misalnya Surabaya. Ya, supaya kita bisa katakan bisa diberi, bisa kasih izin 1 kali dalam 3 bulan. Ya itu misalnya itu yang saya maksudnya. Bisa dikasih jaminan bahwa bisa pulang sekali 3 bulan. Ada sekarang kapal laut yang lancar itu kan. Itu Kapal yang saya Dharma Kencana. Kita bantu. Jadi kita kasih jaminan begitu. Bahwa kok bisa balik sekali 3 bulan dan kita bantu transportasi. Karena kalau tadi saya kalau pandangnya tadi DUD bahwa mau dikasih kesempatan. Itu kalau besi sudah dingin, besi sudah dingin, susah sudah falsafan itu. Ya. Sudah bisa dia bilang biar dia saku di situ. Ya. Iya, yang karena ya apa juga ijazah bagi dia tidak terlalu. Kalau Jokowi ya berharga. Jadi kalau saya dia jauh lebih cenderung justru kalau bisa, kalau anggarannya di situ. Ya. Di agak dekat, transportasi lancar, kemudian dikasih jaminan dibantu sekali 3 bulan. Iya. Yang penting DUD siap membantu. Iya siap kan. Kalau misalnya istrinya tapi tidak mahal itu kalau tidak di Surabaya. Surabaya 400-an ji. Iya tidak di Surabaya Ustaz. Ya. Itu Ustaz kalau saya. Iya. Bagus, saya kira usulan yang perlu dipertimbangkan oleh DUD. Karena kondisi tertentu jadi ya biarlah. Ya, enggak usah, jangan istilahnya mumpung masih panas mereka ini. Jangan publish dia. Ya. Idribul hadid wa huwa har. Ya. Kalau sudah dikasih izin untuk pulang, itu agak susah. Ya, agak susah untuk dia bisa berangkat nanti, apalagi kalau sudah sibuk dengan bisnisnya, ya sudah akan berat. Kalau ya. tapi yang saya kira bagus itu usulan. Apakah kami yang bicara sama beliau atau dari pihak sekolah yang mengenai opsi yang 3 bulan itu? Tapi DUD siap kalau pulang-pulangnya itu bisa. Ya antum lah, sampaikan bahwa ini keputusan kami dalam rapat. Ya, siap. Iya. Nah, sudah. Sampaikan bilang Surabaya itu daerah kalau antum mau berbisnis bisa banyak kuliah kan nanti bisa relasi. Justru kalau itu ya banyak uang beredar kalau Surabaya. Bisa banyak jaringan nanti di situ kalau orang yang berkembang di sini justru ke Surabaya belajar. Kayak semangat saya lihat ini. Benar Dia semangat. Masalahnya sayang kesian kalau dia kembali. Orangnya bagus. Mandet kalau kembali ke Bulukumba dia. Mandet dia punya potensi. Paling jadi imam jadi aja. Selain jadi guru. Bulukumba juga tidak minta Itu memang sudah banyak. Banyak saya di bilang sana. mandet kalau dia pulang. Banyak. Dia sempat dijanji katanya waktu masuk DPD nanti minta, tapi ternyata tidak minta aja. Dan pada akhirnya nanti dia akan kembali Ji. Ya minimal 2 tahun di sana, minimal itu 2 tahun. Kalau dia tidak merasa nyaman di sana dan tidak mau lanjutkan, pada akhirnya kembali ke kampung. Saya kira begitu. Nah, silakan. Untuk Jupri ini Ustadz, saya ada kekhawatiran kalau dia diberikan sesuai keinginannya tambang itu,
sibuk di tambang ji nanti. Sibuk urus tambangnya. Dakwahnya lagi yang terbengkalai. Iya, karena itu keinginannya tuh. Tapi memang karakternya nih Joffrey keras. Itu perlu dipahami, Ustaz. Karakternya dia agak keras dan kritis. Ya, kritis dia dalam menilai sesuatu. Memang karena dia pendidikan ya, dia pernah kuliah. Dan itu juga karakternya S1. keras. S1 dia. Cuma ini yang saya khawatirkan ya, karena memang berapa kali dia tuh chat saya, chat Ustaz Jahada juga kayak dia chat jadi. Dia minta tambang itu tambang. Kayaknya dia terobsesi sekali mau tambang itu. Karena dia asalnya masuk sekolah dai, dia cerita dia sebenarnya mau ke Saudi. Jadi TKI apa? TKB. Ya. Ya, TKA di sana. Tapi ya, memungkinkan katanya karena ternyata jalurnya ke sana dari sekolah dai, maka dia belok ya ke tambang. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kita gaji nanti dia di sana, dia sibuk urus tambangnya, nggak urus dakwahnya. Karena memang ini anak selama di sini juga ya lumayan sih agak susah diatur. Kok ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Coba belakangan gini yang magang agak bagus sih pengaturannya, kinerjanya dia. Tapi yang lain-lainnya ini kalau yang tidak sesuai dengan jalan berpikirnya, dia tidak mau dia tidak mau ikuti. Nah itu masanya juga, itu karakternya dia. Nah ini dilema juga sih, kita tempat ke tempat lain juga tidak sesuai dengan keinginannya. Terus dikasih gitu keinginannya, malah nanti dikhawatirkan dia fokus ke tambangnya Ji. Nah ini mungkin perlu cari solusi. Itu kan jadi nanti dalam wawancara terakhir nanti ya ditanya semua, dibongkar semua apa sebenarnya motifnya. Ya kemudian itu juga ya kalau memang harus kita akomodir keinginannya, ya buatkan persyaratan-persyaratan. Artinya dia ke sana bukan untuk cari kerja. Ya. Dia ke sana untuk berdakwah, dan potensi latar belakangnya itu hanya menjadi sarana untuk dakwah. Gitu. Jadi bukan untuk kerja. Karena kalau dia untuk kerja di pertambangan, ya jelas itu akan terkuras waktunya habis untuk kerja. Apalagi biasanya di daerah-daerah pertambangan itu kan sistem pekerjaannya itu sistem shift. Makanya agak susah mengatur waktu kalau orang sudah kerja di pertambangan. Ya kecuali kalau misalnya kita buatkan kesepakatan, ya syarat yang jelasnya tujuan utamanya itu adalah dakwah. Ya masalah keinginannya untuk apa sebenarnya, kenapa harus di daerah pertambangan, nanti diungkap itu apa masalahnya, dan kemudian ya tentu ya kita akomodir, tapi dengan catatan tidak boleh habis waktunya untuk itu. Dakwah sebagai tujuan utamanya, ini hanya sebagai mengakomodir keinginannya. Saya kira begitu. Kemudian sudah ya, tidak ada lagi. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Tapi di sini ditulis setuju, cuma orang tuanya tidak setuju. Rizky Ramadan DPW Papua. Dia setuju, orang tua tidak setuju di Papua. Di Aceh, tapi tidak bisa jadi ketua tetap di DPW Papua. Bisa dipindahkan kemana saja kecuali Maluku. Maluku lagi. Kecuali Maluku. Ini Rizky Ramadan memang penangkapan sejak awal di DPW Papua, karena menurut info dari temannya ini lumayan bagus untuk jadi staf sekretaris Ustadz. Secara administrasi bagus, dan DPW Papua butuh, makanya dikasih ke sana. Cuma ada rekomendasi dari sekolah dai bahwa jangan dikasih di Papua. Tapi setelah diwawancara itu kita tanya, beliau tidak mau pindah. Dia mau pindah dari Papua. Dia tetap mau di Papua. Dia maunya di Papua Ustadz. Iya Ustadz. Dia katanya bisa pindah asalkan bukan jadi ketua DPD dan bukan di Maluku. Nah, jadi kemarin sempat ditawarkan di Aceh, tapi dia
awalnya bisa-bisa aja tapi lebih memilih di Papua Ustaz. Jangan di Aceh, di Papua mau saja. Nah, saya tahu, saya Bisa. ya, saya tahu kondisi Aceh dan saya tahu juga anaknya. Jadi tidak cocok di Aceh. Jadi lebih bagus ke Papua saja. Karena kalau di Aceh nggak cocok dia. Nggak cocok. Awalnya agak lemah. Cocok Papua. Lebih Cocok cocok Papua, ya. Karena dia lebih butuhkan sekretarisnya atau Iya. lebih cocok. Karena kalau dia ke Itu Aceh, Papua saja. Selama dia mau uji. ya, Apalagi. ya itu yang pertama kurang orang mau di situ. Ya. Kedua Dan juga. itu memang berat orang mau berangkat ke Papua. Aceh juga berat. Kalau orang Aceh itu harus tingkat agamanya lebih. Oh iya. Iya, Kalau iya. Aceh itu Iya, kalau di Papua mustawanya itu- harus tinggi. Karena mustawanya juga agak di bawah. Kalau mesti bagi cocok kan. Ya, taib. Berikutnya ini surah BIB. Surah bi. Siapa lagi? Gak lihat tuh itu surah. Hah? Surah BIB. Kan betul situ surah bi. Surah BEB ya? Apa itu nih? Dia kurang setuju. Di Tidore. Di Iya, kota Ustaz. Tidore. Ini Ustaz untuk surah B, dia kan orang Flores Ustaz NTT. Dia sebenarnya minta juga di dekat-dekat sana Ustaz. Tapi katanya kalau tidak bisa ini sama sekali, tidak apa-apa aja di Tidore Ustaz. Makanya dia kurang setuju saja, bukan tidak setuju. Artinya masih bisa jadi bujuk-bujuk Ustaz. Dan terakhir itu mau Ustaz di Tidore. Artinya opsi terakhir. Di situ mau saya. itu maksudnya. Sudah Iya. kamu dikasih kembali ke NTT juga. Ada misi itu nanti. Kayaknya. Ada yang menikah di situ? Ada juga. Yang angkatan lalu. Iya, ada. Iya, sudah ini Ada. tak vakum di situ. Edwin. Edwin juga di sana, NTT juga. Ada juga yang menikah. Ini ya. Ada yang menikah. Orang menikah, yang satu juga. Itu yang namanya? Firmansyah. Firmansyah. ya, Di itu situ. sudah cukup itu. Banyak di sana. Kalau dikasih menikah sama itu bagus itu. Dia yang- memang orang sekolah dia. Iya. Kasih menikah tuh temannya baru dia kembali kampungnya. Itu terlalu. Kadang-kadang itu lah juga kalau di kampungnya saya tidak anu, tidak produktif. Malah bagusnya itu waktu dia di situ NTT. Siapa lagi itu yang lalu angkatan lalu yang NTT? Biar dia luar daerah Dan di. saya dulu. Firmansyah. Bukan. Ada satu yang kasih menikah temannya baru dia pulang kampungnya. Yang kedua dulu di NTB. Yang orang Bombana. Abang Kambaina. Justru dia kasih menikah temannya baru dia tinggalkan. Oh anu, tapi juga kembali lagi. Sampai dulu. Yang kurus-kurus tinggi angkatan 2 yang Ahmad angkatan. Yamin. Kan. Allah masya. Ahmad Yamin justru tetap di NTT. Bukan. Di situ dia NTT dulu, kemudian dia panggil temannya menikah dengan ketua MUI dia, baru dia tinggal dia selesai juga tugasnya memang. Oh itu anu, siapa teman Ilham, Firmansyah? Bukan. Bukan. Yang kecamatan itu. Yang kacamata tinggi-tinggi ya. Yang- Saya Allah. Nah itu sekarang kembali tuan, justru itu anak bagus. Tapi ada juga Ilham itu yang kembali, yang bagus juga itu Ilham. Katanya Ilham itu. Itu nih, Firmansyah, Tapi katanya. Ilham kembali kan? Nanti Iya, terus kembali. ibu. Masih Kembali ada di di sana, sana. di NTT. Dia kembali lagi. Kalau bisa ditempatkan lagi itu bagus itu yang kembali ke Bomban atau ke Kabaina. Baik, sudah yang sudah. Kalau gitu, Ini lagi. Iya. Pak Rukman. Siapa? Pak Rukman. Rukman Kai. Oh ya. Pak Rukman. Dia itu dihapus dulu. Oh iya. Bagaimana itu Pak Jangan Rukman? kalau saya kata. Tidak bisa. Hmm. Tidak ada hal yang apa yang kita mau. Tidak bisa Kalau mengerti. dia tidak bisa. Tidak bisa mengerti. Tidak bisa mengaji. Yang bisa bahasa Inggris tapi adil. Kalau saya Tapi saja. dia cari-cari uang, Hah? cari-cari dana begitu. Misalnya di WIS, apa gitu. Tapi ada orang butuh daerah seperti ini. Maksudnya apa daerah butuh seperti itu. Dan ya, masih ada Tapi tidak tahan juga. masih ada ke daerah yang memang minta dai untuk bis begitu. Kalau daerah Papua mungkin. Ada. Masalahnya Ustaz mengaji ini masalahnya Ustaz. Paling prinsip kalau mau mengajar Ustaz agama tidak bisa Ustaz. Karena ini mengaji masalahnya tidak bisa. Kalau tarbiyah saja anak SMA. Jangan terbiasa karena mengaji yang pokok tidak. Nah dia sendiri terbata-bata mengaji. Gitu Ustaz, kalau misalnya DP Bengkulu kami tawarkan memang fokus finansial saja, tapi bisa kali dari sisi finansial. Awal-awal. Kalau Dia ada yang difokuskan untuk finansial saja, ketemu orang, tapi kayaknya enggak juga kabar di. Saya keahlian Tidak beliau mau itu beli apa? mengajar sebenarnya Mengajar, Ji. keahliannya beliau mengajar. Dosen kan jadi kemampuan mengajar. Ngajar bahasa Inggris. Jadi kalau ya Kalau saya kemarin sempat juga bicara sama beliau Bisa jadi untuk guru dia. iya, untuk ngajar-ngajar dasar-dasar agama mungkin bisa Ji. Iya, tapi kalau untuk sampai mengajinya itu masuk ke sisi mengajinya itu tidak bisa beliau. Saya punya opsi begini Ustaz, bagaimana kalau kita
berikan, tetap ditugaskan, tapi kita berikan tenggang waktu 3 bulan dulu di sini, kita fokuskan mengajinya, mengaji saja dulu 3 bulan. Kita sewakan orang untuk privat gitu. Iya. Ya. Kalau salah saya itu ya saya, kalau tidak salah saya itu saya bisa dan 3 bulan ke 2 karena bulan. tidak ada sama Tapi sekali yang masalah mengaji itu seiring dengan banyaknya dia mengaji. Kalau dia tidak, misalnya dalam 1 hari dia tidak mengaji, ya begitu terus. ya itu Ustaz, sekarang ini 3 bulan Ustaz ini istilahnya tidak ada tidak Tidak ada belajar yang lain. maksudnya. Itu Pokoknya yang- mengaji mami akhirnya Ustaz. Itu yang bikin bikin beliau tidak bisa lancar karena banyak tuh belajar lagi, Mau menghafal bahasa lagi. Arab, mau latihan, Itu kan ini, itu semua alasannya. itu. Tapi Itu kalau ada. semangat, beliau semangat Ustaz, mau ditempatkan. Berarti yang ngajar nanti yang pernah diajar bahasa Inggris. Nggak bisa Saya itu. suruh ajar mengaji lagi. Ah iya. Yusuf suruh ajar mengaji. Bisa, Kita- bisa, ya. Tapi Ya. pokoknya harus jangan pokoknya Tapi dia kalau harus bisa mengaji pagi, privat, pokoknya iya. 3 kali sehari. Tapi memang nanti DPW mau dikasih, ditanya memang Ya, itu. apa adanya dari beliau. Ya, itu juga itu nih. Dicarikan yang sesuai. Kalau saya carikan DPD atau DPW yang ada sekolahnya, sekolah tingkat Iya. SMP dengan SMA. Ya. Nah, dia bisa mengajar bahasa Inggris. Kemudian masalah dasar-dasar agama saya kan yakin bisa. Ini sudah satu tahun. Dia pintu Cuma pembayaran persoalannya juga untuk bahasa Inggris. Tapi Iya. Ustaz, ya Tapi kalau dia yang tanggung DPW-nya itu Oh, kapalannya. iya. Jadi kalau saya digabung Ustaz kalau begitu. Jadi di pertama nanti tetap diumumkan seperti yang kita maksud tadi di Bengkulu. Iya, iya. Cuman itu tadi bahwa disampaikan Bengkulu begini-begini adanya. Kemudian tetap juga Ustaz dikasih makan 3 bulan dulu. Sebagai usaha maksimal kita. Jadi saya rasa temannya mengerti Ustaz kalau dikatakan bahwa dia di Bengkulu cuma ditahan dulu 3 bulan untuk bisa memantapkan mengajinya. Jadi 3 bulan juga disampaikan, apa Bengkulu juga disampaikan bahwa ini begini potensinya. Kita masih ada dulu mata kuliah dia tidak lulus. Karena di UNAS Ustaz, kalau tidak lulus ke MKDU biar kau selesai tesis, kalau tidak lulus MKDU tidak. Itu benar temanku mati kalau gara-gara itu. Terakhir Mina ada mata kuliah dasarnya tidak lulus, ditabrak mobil gara-gara itu mancus yang itu. Astagfirullah ya Allah. Jadi MKDU ini masa dia tidak lulus MKDU tapi gak ada dasar. Berarti masih ditaruh di tadrib nanti. Tidak. Dia bilang kalau saya di sini saya mandiri. Iya. Karena ada jiwanya saat dia. Dia tinggal di situ di bawah karena dia memang tempatnya di situ di bawah tangga. Kosong, untuk Iya. sementara kosong. Ya ini di situ memang dia tempatnya selama ini. Dan makanannya dia bilang saya bisa mandiri sih. Oh iya. Nah, kalau makannya bisa ya Iya, sama-sama. kalau itu ya saya. Dulu dia bilang kalau saya diizinkan lolos di sini pun saya bisa mandiri. Ya kalau itu kan kita hargai justru. Iya. Nanti Sempat saya tanya kemarin bagaimana kalau 3 bulan saya di privat dulu bahasa mengajinya dulu. Saya bilang iya, dia siap jika tanya begitu. saya lagi digabungkan Ustaz. Iya. Ya, disampaikan saja bilang penempatannya Iya. tetap cuma ditunda untuk memperlancar. Proses saja ya. Ya. Ini kalau Tapi harus ada bisa. harus ada memang yang Siap menerima. bertugas untuk Iya. membimbing. Iya. Jadi harus terus terang kita ke DPW-nya. Yang Enggak, yang di yang sini. sini. Iya. Bisa. Yusuf. Tapi enggak sibuk di beliau di kantor itu. Kan maksudnya selingan. Artinya Iya, kan banyak yang muridnya. Cuma Artinya kalau balik lagi. digaji juga kapan itu gurunya, Di? Ini. Tidak, Ji. enggak dikasih kebaikan Maksudnya sama. Jangan sampai target kita 3 bulan ternyata lebih. Yang pertama kan dari segi usia sudah tidak produktif. Yang kedua, memang ini kan 1 tahun belajar, tapi perubahan bacaan Qurannya itu masih lemah sekali. Masih sangat lemah. Kalau saya di privat bagaimanapun, Pak Rukman ini sebenarnya bisa berdasarkan pengalaman minimal dia 8 bulan Ustaz. Iya. Tahun depan Kecuali kalau misalnya target yang kita harapkan dengan dia bisa belajar 3 bulan itu misalnya sudah bisa menyambung kata itu. Ya, itu karena kalau jangan sampai kita bilang 3 bulan itu bisa mengajinya sudah bagus bacanya, saya yakin belum bisa sampai ke situ. Iya. Siapa yang
Ustaz apa Siapa yang menerima kepalanya? Iya. Saya. Bagus Bagaimana? nih. Biasa kalau lancar kita lancar. Iya. Biasa tak sangku anu penyebutan proof nih. Iya. Jadi biasa kalau dia menyotor biasa 1 pekan sekali, 2 pekan sekali. Dari dia diberikan pendapatnya kira-kira levelnya Pak Roman sampai di mana Ya, ya. dan kalau Apakah bisa kita 3 bulan itu kalau Iya. fokus? yang menolak untuk karena yang hadap. Kalau saya kamu lebihnya, Iya. saya kalau mengaji ya belum rekomendasi kalau Kalau lolos sedikit sering dulu. Pak, biasa lancar. Tapi kalau misalnya masuk di di apa ayat-ayat Jarang yang dia sentuh. jarang disentuh, bata-bata. Oh, berarti Coba saja seperti itu. Bisa aja 3 bulan. Yang penting yang penting nanti diprogramkan 3 kali. Jadi 3 kali 1. Sudah subuh, kemudian sudah zuhur dan sudah maghrib. Nah, itu yang Harus menghadap ke guru. ya. Kalau Yang mandiri, guru. pokoknya Ya. harus dia 1 juz, 1 bukan, 3 juz 1 hari. dibaca dulu, dibaca dulu. Tapi sebenarnya banyak juga dai itu yang dai-dai di luar itu alumni IAIN apa semua. Belepotan juga bacaan Qurannya. Terkadang kalau dia baca Quran malu kita dengar. Tapi kan tidak ditanya nanti alumni ini. Itu ya sih. Menjual sekolah lain. Iya. Ya, Terus yang saya kedua, kira begitu mah. siapa yang akan rutin ngajar gini seperti orang minum obat 3 kali sehari? Kan ada Sampai Yusuf, gurunya yang lebih ada duluan Supriyadi, tahu. Muhammad Supriyadi. Iya, yang pernah ngajar. Ada yang seperti yang hanya membina tarbiyah. Ya bisa 3 orang gantian. Muhtadin. Tadi itu 3 orang itu. Kan Mutadin kan sekarang yang hadapi di magangnya. Nah, di 3 orang. Bisa nanti ya 3 orang gantian supaya tidak jenuh juga. Gitu kalau 3 orang gitu. Tiga lawan 1. Nah, kan 1 juz 1 orang. Ya, insyaallah betul nanti Oke. kita mulai gitu kan. Iya. Intinya, tapi ini tanggung jawab kita jadi sebagai sekolah dai yang harus Ya harus awas sih. Harus Kayak awas. saya pengawasnya kan saya kan Oh, berbeda toh. Insyaallah. Saya Oke, pengawasnya. baik. Insyaallah. Syukur sudah selesai ya. Yunar, Yunar, Mizar, Bisa Bisa saya kira fix nih. fix Mizar. bisa. Dikit aja. Fix nih Mister. Fix di sini Sini kan. bisa ya, sini Di sini. Sumatera Selatan. satu. Iya, Iya, belum ada. berubah datanya di sini. Sekolah Oh, dari gitu. Iya. Sudah berubah. Ya kita butuh karena Ya. itu kemarin Rahmat malah diambil ke DPP. Baru. Ayo tidak mau balik ke sini. Kemudian ada setelah itu si Hamka hilang lagi. Tapi mau dibuatkan surat pernyataan ini, Sob. Bagusnya di charter 2 tahun di sini. Oh iya. Ya, Buat surat pernyataan. Artinya sebelum dia Ya. Saya kira semuanya memang ada. Saya kira semuanya memang ada yang ditempatkan. 2 tahun Jadi kan ya. ceritanya memang tetap di penugasan, cuma Oh, iya, penugasannya Iya, tetap bisa golongan. Iya. Ada 2 tahun ini. Ya, nanti dalam Beda pembacaan pasti, ya. SK Ustaz Aquino, Iya. pembacaan SK tetap disebutkan di sini yang Iya. Nizar ini. Nizar penempatan tadi Oh, iya. duluan. Aman semua SD. Iya, maksudnya. Oke. Kemarin Oke. saya cerita sama kayak Yasser, katanya minta dikomunikasikan ke beliau juga soal beliau ini ditempatkan di sekolah dai atau di kantor. Ada sekolah dai. Tidak ada sekolah. Tidak ada kan. Masalah Tidak perkapalannya. maksudnya kapalnya bisa Kapalnya. mandiri sini kan? Ya. Mandiri di sini. Mandiri. Berarti Ya, kafalannya nanti bagaimana? Di fundraising. Ustaz. Fundraising. Bisa, Pak. Karena kalau kita mau bawa ke kantor, Oh, DPP, panjang betul. itu komunikasi. Iya. Ya, Pasti panjang. melalui Iya. personalnya kan Iya. Ayasar bertambahan. Oh, baik. Tidak harus ke Ustaz Ahmad. Awas guys ya. Nah, biar fundraising, tim fundraising yang tanggung itu. Tidak maksudnya lewat Ustaz Yasser, baru masuk ke Ustaz Ahmad. Oh, kepala personal. Tidak berkantor Iya. bisa deh. Langsung saya Tidak, di kantor di sini. jangan lewat kantor. Berkantor. Kalau Tapi berkantor tidak ada kewajiban harus ikut Iya. Iya, pengalaman itu yang ada. Siapa yang lalu itu? Berkantor sini, berkantor sana. Tidak ada yang Iya. di sini. Itu aja Ustaz. Saya kira bisa. satu lagi Di sini. terakhir satu. Alkaf gimana? Hah? Tidak, kan bukan Alkaf. di Harkaf. Iya, Alkaf. Harkaf di mana Harkaf? Berikan di kantor, makan di kantor kalau. Jadi yang dapat saya Alkaf. digaji. Jangan lagi dia. Juba Dharma. Harkaf. Kalau ini Maksudnya kalau nggak bisa di tempat kerja ambil dulu. sebenarnya Kalau mengaji pintar ya cuman Asal dari mana ini anak? sebenarnya masalahnya cuma Ustaz, masalahnya HPG. Mirip sama Haikal kemarin. Tidak mirip, tahu beda. Harkaf ini lebih Ji. Artinya kalau ini tidak.
Itu gitu, Mas. menurut Jin sebenarnya ini anak HP-nya jadi dia kecanduan main gamenya itunya. Tapi untuk sisi belajarnya bagus Ki. Ada yang suka berbohong. Ya. Ini suka ini berbohong. Maksudnya berbohong bagaimana dia? Dia TPP. Rizal bagaimana? Apa sih Ini ini? temannya yang sampai kayaknya. Temannya. Yang dilibatkan Iya. dalam rapat. Siapa? Zaikal Roy sama dan Roy. Zaikal. Masih? Iya. Ditegur selalu melawan. Ya itu dia masalahnya kalau dia Sering nongkrong di warkop. Oh, ini ada juga ya? Saya tidak tahu kalau ini pelaporannya ini. Masih teleponan sama perempuan, Bah. Ya apa nih kalau baru itu? Nggak tertukar gini. Tidak maksudku laporannya dapat. Ini catatan negatifnya bukan harkap banget begitu. Iya. Saya maksudnya kenapa saya tidak pernah dapat laporan seperti ini lengkap seperti ini? Saya cuma dapat laporannya cuma suka main game Ji. Tapi temannya itu. Iya, Temannya. yang Temannya. diutus oleh anu katanya. Nah, itu. Temannya lebih tahu. Iya. Artinya Iya, orang iya, ini iya. Iya, temannya lebih tahu. Ternyata teman Memang suka begadang tapi suka begadangnya itu main game dia. Cuma kalau sampai teleponan itu belum sampai laporan ke saya. Saya bisa dipanggil lagi. Artinya catatannya ditanya-tanya saja. Iya. Tapi kalau saya lihat ini masih bisa diutus sebenarnya ini. Artinya kalaupun diutus ini, DP-nya harus ditanya. Iya. Ini dai ada Iya. perlu diutus khusus. Iya. Artinya kalau begini Ustaz, karena Dia tugasan di mana, Kak? di mana harus di mana apa? Rencana di mana rencana dia? Belum ada. Belum ada. Oh, belum. Kalau saya lihat karakternya ini Ustadz, perlu memang ketua DPD atau DPW-nya itu yang memang sudah sangat tua, dia sangat hormati Ji. Kalau sesama temannya mungkin itu ya mungkin Iya, dia tidak dia lawan. dia lawan. Kemudian Tapi kalau dia sama orang tua, Kemudian juga kalau dia diutus sudah jelas jadwalnya sibuk Ki. iya, iya dikasih untuk kerjaan dia. Dikasih kerjaan. Jadi memang DPW yang memang bisa memberikan langsung tugas dengan jelas. Kasih Bengkulu kalau begini karena paham tidak. Iya. Kalau dia bilang Tapi masih muda kalau Bengkulu Ustadz. Katakan lebih maksudnya lebih gitu. Andi Herman. Tua gitu. Mungkin yang dewasa kalau Herman. Tapi Iya. kalau yang dewasa sekali juga yang khawatir dia tidak terlalu tahu detil-detilnya ini. Artinya nanti kita cari. Iya, iya. Nanti kita- Coba nanti Misalnya carikan. dia kalau pagi mengajar, Iya. terus apa pokoknya jadwalnya tidak ada, jangan banyak lowongnya. Iya. Kalau banyak lowongnya dia, Misalnya Tadi di yang ada sekolah. dia sekolah, Supaya pagi langsung dia mengajar, mengajar. zuhur, terus Iya, ini bahasa Arab bagus bahasa Arabnya. Iya, bagus, Ustaz. Bahasa Arabnya bagus. Bagus tuh ini. Dan termasuk kalau ilmu-ilmu yang lain juga kayak yang saja kawaid fikih lumayan aktif juga memberikan Pintar kalau iya cerdas ini anak. bisa Kak Alumninya Ustaz gampang ini. Iya, segampang, ya, dari segampang. ya bisa kami Aroya pernah juga. kami wawancara khusus untuk kurangi gamenya. Bisa jadi Ustaz. Maksudnya Artinya buka-bukaan saja. iya. Oh, Iya. ya, boleh, tapi itu tadi kalau saya memang sibuk kan dia. Dengan itu kan dia bilang mengajar kalau pagi. Iya. Setiap saya keluar pergi di WC di sebelah situ. Selalu main HP ini. Iya. Main HP. Main HP dia. Kecanduannya Jini. Di pos Yang nanti lu mesti. Kecanduan HP-nya ini dia. Dia lagi di situ. Dan memang kan game-game yang makin candu memang dia mainkan juga. Game-game yang bikin candu. Biar dirawat dulu sama. Iya. Bisa jadi sebenarnya itu insyaallah. Ya insyaallah. Iya, ya, oke. Ya, Iya. saya tadi itu salah satu solusinya. Bahwa Nanti kami panggil juga, Iya. kita panggil juga di. Iya. Iya. Karena banyak kerjanya masalahnya bisa Iya. bahasa Arab. Iya. bisa Sayang ngaji, sekali. bisa Jauh kalau Haikal kami memang tidak bisa diharap. Basicnya ada karena dia orang pesantren pernah roya. Jadi dia bisa ngajar. Baru dia aja karena kalau dilihat dari laporannya dia masalah sama koleganya bukan sama atasan. Jadi kalau ditempatkan di daerah-daerah yang Ini bisa jadi juga karena kan dia istilahnya secara wawasan boleh dibilang ini anak di atas Iya, di atas, Ya, Ki. temannya yang Iya. Dia sudah pernah keluar, pernah ke roya, pernah Umi. Iya. sehingga mungkin kalau teman-temannya yang sisa namanya apalagi satu atap Iya, begitu betul, kan. betul. Ya, namanya Iya. orang ya, muncul egoinya apa itu Boleh. Iya. Sampai dia andalan. orang bilang ini orang yang Iya. dihadapi orang. Macam karakter. Eh, Ya, oke. terakhir lagi Ustaz kalau begitu. Mungkin dari Ustaz Jasri Ustaz. Ada Ustaz Jasri masuk? Ya, ini mungkin kemarin sempat kami waktu kunjungan ke sana
di antara untuk meningkatkan kualitas sekolah dai Sultan juga itu butuh musyrif. Ini kami lihat juga belum ada mendapatkan musyrif yang cocok. Beberapa ada musyrif alumni sebelum-sebelumnya tidak kompeten, tidak belum belum sesuai dengan gitu. Akhirnya tidak maksimal, bahkan ada yang kemarin tuh yang dari Enrekang itu pulang gara-gara musyrif, baku dengan sama musyrif, bermasalah sama musyrif. Ini bagaimana, apakah bisa mungkin dari salah satu sekolah dai ini yang ditugaskan jadi musyrif di sana, atau dari Stiba, atau bagaimana? Itu yang mungkin juga atau bagaimana Ustaz Jasri bisa gambarkan, Ustaz Jasri? Iya. Betul tadi disampaikan Ustaz Zul. Jadi kami di Sulawesi Tengah ini dari angkatan pertama sampai sekarang masalah di musyrif. Bukan tidak ada musyrif. Memang dari angkatan pertama itu, jadi yang musyrif yang kita angkat itu alumni yang memang dari sisi pengalaman belum ada. Jadi yang kita dapatkan dari mereka hanya bisa mengontrol saja kegiatan-kegiatan, tapi belum bisa mengarahkan sepenuhnya. Iya, apalagi ketika ada ustadz yang berhalangan untuk mengarahkan sholat berjamaah dan yang lainnya, belum ada sosok kepemimpinan yang bisa mengarahkan mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dai. Jadi harapan kami memang kemarin di musyawarah internal pengelola, kalau bisa memang ada musyrif yang bisa bahasa Arab, bisa juga halaqah, dan juga kita butuh musyrif yang bisa mengisi kekosongan ketika ada dosen yang berhalangan masuk. Iya. Seperti itu, Ustaz. Syukran. Kalau masalah musyrif ini, memang kalau alumni Tadribud Duat langsung agak berat gitu. Jadi mungkin ini karena kebetulan juga kita rapat dengan DOED. Ya mungkin ini masukan ke DOED kalau bisa ada satu yang ditempatkan nanti di alumni Stiba, tapi yang dewasa gitu, yang sudah dewasa dan bisa jadi musyrif di Tadribud Duat Palu, dan sekaligus bisa jadi naib pengajar. Jadi, karena kita tidak bisa menempatkan banyak penempatan karena terkait dengan masalah kafalanya, maisanya kan. Jadi sekaligus dia musyrif, sekaligus dia bisa jadi naib. Karena juga biasa sesuai dengan laporan biasa dosen-dosen yang terkait mengajar mata kuliah tertentu itu terkadang tidak lancar masuk. Nah, kita butuh musyrif yang bisa gantikan itu posisinya. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler dan pengontrolan pada tulab. Kalau bisa itu Akilo bisa enggak? Atau ada angkatan yang lalu, anak Stiba yang lalu yang sudah selesai tugas yang mau ke Palu atau apa? Bisa juga kalau ada. Iya. Penting. Jadi kita sudah rilis itu ke DPW alumni Stiba yang akan balik. Ya. Nanti dicek aja apakah dari asal Palu. Mungkin untuk teknis Ustaz Jasri bisa kita komunikasi, japri saja kami. Ya. Kalau ada dua opsi dari angkatan lalu atau DPD Palu meminta dai. Karena memang tidak ada yang diminta Palu, tidak ada masuk. Iya. Karena nanti kan maisanya apa namanya? DPD Ustaz. Dia artinya paling tidak Tadribud Duat. Tadribud Duat. Iya. Kalau Sulawesi itu memang selain Sulawesi Utara mereka yang sudah mandiri sekarang 100%. Kaltim, Kaltara, Bali, Kalbar itu semua sudah 100%. Dia. Oke. Ustaz, jadi begitu saja Sri ya.
Antum bicarakan dengan ketua DPW, kemudian setelah itu ya kirim surat ke DUD untuk permintaan dai Stiba, alumni Stiba maksudnya, yang memiliki kemampuan jadi musyrif dan naib ya, asatidzah. Oh iya, insya Allah Ustaz. Ya. Kalau bisa secepatnya supaya kapan terakhir penetapan apa namanya pemetaan mahasiswa Stiba? Mungkin mungkin bulan depan ini bisa di awal-awal itu sudah Awal Agustus. Selesai. Awal Agustus sudah selesai pemetaan. Jadi sekarang proses pemetaan ya, kalau bisa secepatnya masuk suratnya antum. Mudah-mudahan nanti ditugaskan satu orang dari alumni Stiba ditempatkan di tadrib duat sebagai musyrif dan naib. Begitu Ustaz. Ya. Yang menyurat nanti berarti atas nama Ustaz, DPD atau DPW? DPW. Ya. Oh ya Ustaz. Ya. Cuma nanti kan masalah pembiayaan maisanya itu, kafalanya itu ya kalau tidak bisa DPW yang tanggung ya tadrib. Ya, atau bisa patungan antara DPW dengan tadrib. Oh Ustaz, iya. Ya. Nanti. Oke. Kalau Palu insya Allah aman kalau masalah-masalah pembiayaan. kalau sekolah daerah sendiri apakah butuh juga Stiba? Butuh Ustaz. Stiba. Iya, butuh Stiba. Musyrif. Cuma kami minta Ustaz kalau bisa itu yang sudah tugas, yang ada memang Ya, sudah ada pengalamannya. ya, jangan yang baru. Ya. Kita butuh yang dewasa tuh, dewasa dan ya, Yang dewasa, muda bersifat dewasa. ada seperti kemarin Mahlil. Ya, kalau ada yang seperti Mahlil, Seperti ya. kita butuh. Cuma dia Mahlil sih benar. Samsul Rijal juga. Hah? Samsul Rijal katakan. Ustaz Surya deh. Oh, pada Ustaz Samsul. Minta juga apa ini? Ustaz Samsul, Ya Ustaz. silakan. Ya, ya syukran Ustaz. Ya ini kebetulan yang dibahas terkait dengan penempatan Stiba. Sebelumnya kami sudah menyampaikan ke Ketua DPW dan kata beliau sudah tertutup. Nah, Alhamdulillah dapat berita dari Ustadz Akino secara langsung, dan saya sampaikan bahwa kami juga di sini sangat butuh dua di pondok, sekaligus memang satu untuk tadrib karena satu lingkungan, satu untuk tadrib ya, jadi satu untuk pondok ya, sebenarnya bisa juga sekaligus ya karena satu lingkungan jadi masing-masing mengelola, karena selama ini yang kami tempatkan di tadrib itu alumni tadrib sendiri, tapi amanahnya juga terbagi, diangkat juga sebagai ketua WIS sehingga tidak maksimal dalam pengelolaan atau pengawasan mahasantri, termasuk juga tidak bisa ya membackup kalau hanya membackup pengajaran kalau hanya alumni sekolah dai. Tapi kalau alumni Stiba insya Allah bisa membackup semua mata kuliah yang tidak diisi oleh pengampu mata kuliah itu sendiri ketika dia berhalangan. Ya, jadi kalau masih bisa kami juga ingin mengajukan dua ustadz yang memang kriterianya senior ya bisa ya bisalah ya, karena yang datang selama ini sudah berapa kali datang ke sini, kami harus bina dulu selama 3 bulan baru bisa menyesuaikan. Ya. Bahkan ada yang sampai selesai itu belum bisa menyelesaikan. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, apakah bisa ditambah 2 tahun Ustadz? Ya, karena terkadang baru sudah cocok setahun, tiba-tiba sudah mau pulang lagi. Ini bulan 10 sudah mau berangkat lagi, padahal sudah nyaman nih satu orang. Nah, otomatis kalau pergi ini Ustadz yang di lingkungan kami ini satu, yang sekarang sedang bertugas selesai bulan 10 otomatis kosong di sini. Jadi kalau ada 2 dan bisa ditambah 2 tahun, kira-kira bisakah seperti itu Ustaz? Ya. Oke, kita jawab dulu. Kasih Ustaz Akino jawab 2 pertanyaan bisa. Apakah bisa dikirimkan 2 termasuk yang diharapkan di sana yang sudah pernah bertugas tapi kemudian sudah kembali ditugaskan, sudah ada pengalamannya. Kemudian apakah bisa bertambah 2 tahun? Karena kalau
SK penempatannya alumni Stiba itu kan cuma 1 tahun saja. Iya, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Kalau yang diminta yang sudah pernah bertugas, artinya ini leluasa sebenarnya, tinggal kesepakatan nanti. Ini kan kita ada data memang yang sudah bertugas. Anggaplah nanti kalau ada asal Kaltim, bahkan secara khusus misalnya Samarinda, nah itu boleh kalau kami usul nanti Ustaz Samsuri langsung bicara sama dai-nya, kecuali ada kendala khusus bisa sampaikan ke kami, nanti bisa kita coba bicarakan. Jadi yang dibicarakan dengan dai-nya itu ya termasuk komitmennya untuk 2 tahun. Minimal. Kalau dia misalnya menawar, tidak bisa Ustaz, ya 1,5 tahun lah. 1,5 tahun itu nanti dikondisikan. Sebenarnya pengalaman kita, dai-dai yang bertahan itu, kalau DPD berikan perhatian, pengkondisian, dan seterusnya, biasanya itu bertahan itu. Diberikan kepercayaan, penugasan, itu biasanya bertahan itu, dai-dai. Artinya persentase bertahannya itu tinggi. Apalagi kalau bisa dikasih menikah. Kalau itu ya otomatis ya. Iya, artinya bisa nanti koordinasi teknis Ustaz dengan kami. Memang sebenarnya sudah ditutup 1 bulan lalu Ustaz. Ya, cuma memang ya ada hal-hal krusial kita buka khusus lah, tapi ndak dibuka secara umum informasinya. Ya. Ya, saya kira itu Ustaz Samsul koordinasi dengan Ustaz Akino, khususnya dai-dai yang sudah pernah bertugas ya sudah kembali dan masih memungkinkan dia dipindah tugaskan. Ya. Itu yang kita harapkan, apalagi kalau misalnya ada yang dari Kalimantan Timur, mungkin lebih mudah lagi. Coba didata itu atau dikasih informasi Ustaz Kino, kalau ada dai yang berasal dari Kalimantan Timur dan sudah selesai masa penugasannya, dia mau kembali ke Kalimantan Timur, ditawarkanlah di Samarinda jadi musyrif dan sekaligus pengajar di 2 lembaga kita itu, di Pondok 1 dan ya di Tadrib 1. Ya, oke, syukran Ustaz Samsul. Ya. Baik Ustaz, nanti kami koordinasi langsung ke Ustaz Akino Ustaz ya. Oke, ya. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, masih ada yang belum terpetakan selesai? Sudah? Ya. Kalau siap mereka semua. Ya. Oke, ya. Saya kira alhamdulillah sudah kita selesai bicarakan masalah pemetaan alumni Tadrib Du'a, dan ya kita berharap mudah-mudahan mereka berangkat menjalankan tugas secara maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan insyaallah. Tentu setelah penamatan maka beralih controlling dan pengawasan dari Tadrib Du'at ke DOD tentunya. Walaupun ya kalau ada kendala-kendala di kemudian hari nanti bisa dikomunikasikan dengan ya, kami di Tadrib Du'at ya. Karena bagaimanapun ya mereka keterikatannya secara moral dengan Tadrib ya, cukup kuat. Nah, saya kira itu ya, syukran wa jazakumullah khair dari DOD telah hadir membersama kita dalam rapat kali ini, dan tentu ya tidak ada yang kita harapkan kecuali semua ini menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum daripada Ustaz Akino dan tim. Kalau masih ada kegiatan di luar silahkan. Kami akan lanjutkan rapat kami untuk agenda-agenda internal. Barakallahu fiik. Hayakallah. Baik, ada agenda kita masih ada 2, tapi waktu ini sangat kasib. Kita dahulukan agenda laporan tim rekrutmen sekarang, karena masa
penerimaan ini ya kurang lebih tinggal 1 bulan kita tutup, sementara jumlah pendaftar ini masih jauh dari apa yang menjadi harapan kita dan target kita di dalam penerimaan mahasiswa baru. Ya, sekedar informasi bahwa kita insya Allah akan membuka 2 kelas untuk kelas DPP. Sementara jumlah pendaftarnya saya tidak tahu kalau sudah ada peningkatan ya pekan ini. Mudah-mudahan sudah ada peningkatan yang signifikan dari jumlah 28 kemarin laporan. Tapi yang kita mau minta dari tim perekrutan ini, ya bagaimana sekarang perkembangan pendaftaran dan controlling terhadap daerah-daerah yang sudah dipetakan kemarin. Ya. Tim sudah memetakan daerah-daerah yang akan dikontrol terkait dengan input dan pendaftar di Tadribul Duat ini. Saya berikan kesempatan kepada Ustadz dulu, Ustadz atau Ustadz Zul dulu kalau ada laporan perkembangan dulu. Baik, Ustaz. Di sini Ustaz ada pertambahan 5 orang belakangan ini. Jadi 28 itu bertambah menjadi 33. 33 Ustaz. Baru 1 kelas. 1 kelas lebih sedikit. Iya. Iya, jadi 33 sekarang ini masih terus berupaya supaya yang sudah mendaftar ini juga tetap lanjut. Iya. Cuma qadarullah sudah ada dari sebenarnya 35 total sini dalam masuk masuk data 35. Cuma ada 2 sudah mundur. Berarti tinggal 33. Iya, 33. 33. 2 orang yang sudah mundur. Ya, seperti itu Ustaz. Jadinya mudah-mudahan ini tidak mundur lagi yang lainnya ini. Ya, dan terus bisa bertambah. Yang sekarang lakukan panitia Ustaz. Kemarin alhamdulillah sudah menyebarkan flyer saat acara Semarak Muktamar. Habis ya terbagi. Izal? Udah habis, 300 udah habis. Kenapa bisa udah habis? Banyaknya orang hadir. Ada yang menolak dikasih. Kalau dikasih ada juga ikut ada juga gitu. Saya alumni. Ada juga bilang Bantum itu sebarkan. Ada saya kasih alumni PAN. Iya. Jadi itu kemarin bagi 300 tapi ternyata tidak habis ya. Yang lain disebarkan di masjid-masjid sama dibawa ke ada ustaz yang di gua itu. Jadi sekarang habis sekarang. Belum saya konfirmasi kalau Iya. Ini kemarin kami tidak sempat kontrol langsung juga di lapangan karena baru tiba, iya, pas hari Ahadnya. Jadi itu Ustaz, untuk sementara juga masih terus menghubungi sekarang ini ketua-ketua DPD lagi kembali. Nah. Iya, dihubungi kembali. Kemudian juga memaksimalkan medsos, aktif ini membuat konten-konten. Iya. Cuma ini yang masih belum maksimal untuk kami sendiri juga, belum ada lagi respon-respon dari DPD kaderisasinya ya, untuk mendaftar. Ada baru 1 kemarin lagi tapi ternyata mengundurkan diri, tidak jadi daftar. Jadinya sekarang ini belum ada. Kami rencana ke depan ini mau japri 1 persatu lagi untuk alumni yang angkatan belakangan ini untuk bisa meminta komitmen mereka mencari pendaftar. Iya. Kami ada ide bagaimana ini buatkan, kan kemarin sudah ada pertemuan alumni seluruhan
mau dibuatkan ini perangkatan supaya lebih apa namanya, follow up-nya bisa langsung dilakukan saat itu juga. Iya, buat pertemuan perangkatan itu Ustaz. Ya, kalau Ustaz Nas ada tambahan daerah yang Yang 5 kita tadi, kontrol? 5 tambahan. Dari mana yang 5 tadi? 5 itu dari Baru dua yang kemarin. Manado, Bogor, Kayu Colo, Bulukumba, Watampone. Berarti tidak ada dari anu. Saya kan daerah sana. Ya Allah, kalau kemarin ada pertahanan mendak menjadi. Yang saya kan Ustadz Habib ya. Ya. Kalau yang saya kontrol kan daerahnya Ustadz Mariono. Kebanyakan daerah-daerah timur. Ustadz Samsudin juga sudah kemarin juga bicara langsung. Ada kasih bicara kayak orang tuanya dia mau dia utus. Belum ada dari Papua Ustadz? Belum juga. Papua ada tuh. Oh, kalau dia sudah Papua kemarin yang ada Papua, kemudian Ustadz Mariono. Oh, itu yang 2 itu yang merespon. Yang lain masih itu. Tapi sudah ada calonnya masuk. Itu Ustaz saya tadi cek nampaknya saya harus komunikasi lagi dengan Ustaz Ya, Samsudin. coba dihubungi ulang. Iya kan, iya. Oke. Baik. Ya Allah, ya Karim. Terus dari Ikatan Alumni, bagaimana Ustaz Zul? Saya kira kemarin waktu pertemuan antum sudah kasih target nama langsung gitu. Oh. Iya Ustaz, itu panitia yang follow up mereka, tapi hanya berapa nama yang masuk Ustaz? Ada sekitar 11 dari alumni. 11 itu lumayan. Jadi maksudnya 11 ini masih nama Ustaz, belum untuk mendaftar. Makanya dia dihubungi ulang. Sudah dihubungi, tapi ternyata kan total masuk data ini ada sekitar 40 orang, 40 data masuk ini yang direkomendasikan. Ternyata sudah dihubungi semua. Alhamdulillah ada sekitar 3 orang, 2 orang itu yang mau mendaftar. Itu jadi apa, dari 40 itu baru 22 orang ya, 2 atau 3 orang kayaknya yang siap kemarin itu mendaftar. Sebagian besar hanya tanya saja tapi tidak belum ada minat untuk mendaftar. Gitu. Sudah dihubungi soal itu. Cuma itu respon alumni cuma 11 orang kayaknya yang mengisi itu kemarin. 11 tapi tidak maksimal juga. Iya. Khairan. Ini kemudian kemarin kan kita mau jalan lagi roadshow untuk wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Tapi setelah saya cek Hasuna itu lagi di Malaysia sekarang. Iya. Pulang ke Malaysia. Ya agak sulit kita. Mungkin akhir Agustus itu mau masuk September baru pulang. Aduh. Gimana Dik, bagaimana menggenjot ini calon pendaftar ini? Semua jalan kita sudah lakukan. Nah, sepertinya siapa? Usman Desiala. Oh yang Bukan yang jangan. sakit apa namanya? Bukan jangan anaknya, yang anak pertamanya. Sudah berkeluarga ini. Saya daftar katanya. Datang ke sini. Suruh datang daftar kalau. Hari Senin mau datang bilang. Kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Ya Allah ya Karim. menggenjot ini pendaftar ini? Ya saya menjawab ini Lewat IKA sudah, kemudian controlling terhadap Departemen Kaderisasi setiap daerah juga sudah. Tidak bisa juga. Jadi memang ya apa yang saya katakan beberapa tahun belakangan ini bahwa memang kita sudah sulit mendapatkan input karena tidak ada kader, karena mesin pengkaderan tidak jalan. Kalau dulu-dulu kan banyak mahasiswa yang masuk karena jalan mesin pengkaderan. Sekarang sudah tidak jalan. Kemarin waktu
waktu di briefing Iskandar sempat sampaikan Hah? Politeknik juga cari pendaftar. Iya, Ya. Iya. Kan- Dia minta juga, dia bisa minta katanya data yang mendaftar di PNUP ya, Politekniknya siapa yang mendaftar dan tidak lulus, sambil datanya itu. Apakah kita juga bisa minta data begitu saya kira dari Diminta kamu siapa ke Istiba. Setiba kah atau apa? Umika. Ya. Daftar yang tidak lulus. Yang tidak lulus. Tapi itu beresiko. Resikonya mereka memang orientasinya mau jadi kuliah. Jadi itu diseleksi gitu tugasnya, yang penting kita dapat dulu. Gitu, Dik. Cuma kalau masih pertama SMA, nah masih anak-anak masih kekanak-kanakan ki. Ya Allah. Tapi kalau tidak ada jalan lain bisa kita lakukan juga itu. Terus bagaimana kalau ada anunya? Bagaimana caranya hubungi? Pakai broadcast saja, broadcast WA begitu. Jadi kalau dikirim otomatis. Otomatis Gitu. ini orang lain tidak lulus ini, kalau tidak ada di kuliahnya tuh dapat pesannya tadi tetap Arif. Cuma siapa yang kerja itu? Bisa. Kalau ambil datanya ini biar apa saya minta tolong ya, karena dia ada dia. Terus nanti kirim kanan setelah itu. Kalau dapat datanya. Kalau antum bisa kerja. Iya. Datanya tidak bisa dapat. Datanya dari mana? Stiba. Oh, yang tuh Stiba. Oh, kalau Stiba gampang, jangan saya bicara. Oh iya, Kalau kalau sudah ada nomor Stiba. HP-nya begitu yang tidak lulus. Itu yang dikasih. Itu yang ditawarkan. Iya, Cuma itu yang Tapi saya di khawatirkan. Stiba sepertinya tidak ada yang tidak lulus. Diterima semua karena Stiba juga sekarang masih Iya. kekurangan. masih kurang. Ini saya sampai buka gelombang kedua dan Iya. masih banyak juga. Masih kurang. Tapi dicoba nanti lah kalau memang ternyata ini japok namami. Atau ada yang DO karena mungkin kendala apa gitu, bukan kendala. DO ya. Ya mungkin karena bukan yang kendala ada keluarganya atau apa kan. Bukan mukhalafah. Ya bukan mukhalafah yang al-pasari yang. Iya ya, saya coba hubungi kalau begitu lagi dulu. Soalnya yang DO karena itu kan dia sekolah keluarganya tidak tahan lagi belajar lama. Allah, Rabbi Allah ya karim. Iya, berarti anu di catat data Iya. anu. Stiba. Kalau Tidak lulus dan DO ya. yang DO itu mungkin bisa ditawarkan. Yang DO. Yang DO karena Itu ya, mungkin iya. masalah ada keluarganya, ada masalah belajar Mungkin lama. ya kan tidak selamanya orang DO karena Iya, kenakalan. Iya, Bahkan juga ada yang nakal tapi setelah masuk di sini bagus. Ya. Lihat itu. Hekal. Oh iya, Haikal pernah. Hekal ya kan. Oh, Haikal pada istiwa ya? Iya. Ada istilah Hekal. Pernah. Karena makanya kanalnya di sini mana-mana. Sekarang masih di Jawa Tengah ya? Tidak habis. Masih. Sudah pindah. Tidak habis. Terakhir Sat, untuk info lain mungkin ini Sat. Apa itu? Sabtu Ahad ini ada Daurah Akidah Manhaj. Jadi diharapkan setiap wilayah untuk menyiapkan mahasiswanya dan juga perangkatnya serta pengawasnya. Karena berapa kali ini kami lihat acara yang dapat diikutkan ke pusat terlambat ikut. Ya, sudah terlambat ikut juga, keluar masuk ya, ada yang sambil tidur ya. Ada bahkan tidak ikut di sesi keberapa begitu. Kami harap ini mungkin perlu dimaksimalkan karena sangat penting ini materinya Daurah Akidah Manhaj yang memang tidak ada di di PMT, tidak dimasukkan di kurikulum PMT dan juga di tarbiyah ya, sehingga mereka belum dapatkan utuh pembahasan ini juga meskipun ada di tauhid ya, tapi tidak lengkap ya. Apalagi banyak poin-poinnya ini. Kami mengkhususkan pada marhalah ta'rif dan takwin yang akan dibahas karena tahun lalu sampai ke marhalah itqon kayaknya kemarin dibahas itu akidah manhaj tuntas semua, tapi ternyata tidak maksimal pelaksanaannya ya karena waktunya yang sedikit sedangkan materinya terlalu banyak. Jadi kami fokuskan pada materi ta'rif dan takwin saja. Ya, jadi ini 2 hari Ustadz, dimulai dari jam 8
diharapkan memang sudah standby jam 7:30 itu perangkatnya dan juga mahasiswanya supaya maksimal keikutsertaan mereka. Baik. Ya, saya kira jelas ya para mudir untuk kegiatan pelatihan atau daurah akidah dan manhaj. Ya, ini karena bukan pelatihan yang lebih banyak masalah keterampilannya, dia lebih banyak masalah teori. Jadi ya diusahakan semua bisa ikut ya secara Zoom ya ke pusat supaya efektif ya. Satu kali kita laksanakan dan semuanya sudah bisa ikut. Tinggal persoalannya tadi itu butuh pengawasan ya. Jadi butuh pengawasan dari pihak tadrib untuk memastikan bahwa semua peserta itu ikut secara full dan ya aktif ya. Karena kalau tidak ada pengawasan ya itu tadi bisa masuk tapi kemudian tertidur di dalam kelas dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harap semua dikondisikan ya untuk 2 hari kegiatan itu Sabtu Ahad ya, Sabtu Ahad depan ini ya, mudah-mudahan bisa selesai pembahasan akidah dan manhaj. Saya kira ini ya kawan sekalian sudah masuk waktu belum azan ya? Pas sekarang ini kayaknya. Itu sudah. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, saya berikan waktu 1 menit. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ada khususnya yang ikut Zoom ini dari berapa mudir. Kalau tidak ada ya kita cukupkan karena sudah masuk waktu. Dan kita ucapkan semuanya syukran wa jazakumullahu khairan. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini menjadi ibadah dan menjadi amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya kira ya cukup, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.